الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنئا به صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat Asar Masjid As-Sinah yang mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang amat sangat agung, sudah kita maklumi bersama. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah keagungan Ramadan itu akan membawa dampak besar dalam perubahan kehidupan kita? Tergantung daripada kita masing-masing memaknai Ramadan seperti apa. Sebab ketika bulan Ramadan itu masuk, maka ibarat orang Malang, orang Batu panen apel, maka seluruhnya, apakah itu apel bagus, apakah apel busuk, dimasukin di keranjang, belum disortir oleh si petani itu. Begitu juga Ramadan masuk, maka masjid-masjid, musola rame semuanya, tarawih penuh. Tapi kalau sudah 20, 15, 20, kalau orang Betawi bilang likuran, berkurang tinggal 2 baris, 3 baris, jangan bersedih. Sebab itu tinggal yang bagus-bagusnya saja, yang busuk-busuk udah dibuangin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal yang bagus-bagusnya saja. Kalau di awal-awal bagus ataupun busuk semuanya diangkut, masih awal. Itu begitu. Karena itu mari kita jadikan, jangan sampai kita menjadi apel yang busuk, expired seminggu, berhenti tarawehnya. Ada yang 10 hari, ada 15 hari. Jadikan kita bukan saja ibadahnya di Ramadan, tapi terus ibadah kapan dan dimanapun. Saudara sekalian, karenanya kalau kita buka Al-Quran, ayat yang sudah dihafal oleh kita bersama tentang makna dan tujuan disyariatkan berpuasa cuma satu, la'allakum tattaqun. Takwa ini bentuknya fi'il mudhari'. Tattaqun itu kalimatnya kalimat fi'il mudhari' yang artinya agar kalian bertakwa sekarang dan masa mendatang. Karenanya dari la'allakum tattaqun ini ada yang terbalik dari kehidupan seorang muslim. Imam Bishr Al-Hafi mengatakan, inna syarran nasi man ya'budullaha fi Ramadan. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di mata Allah adalah orang yang ibadahnya hanya di Ramadan semata. Karenanya ulama katakan kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Muslim yang baik hendaklah menjadi hamba rabbani, jangan sekali-kali menjadi hamba ramadani. Apa itu hamba rabbani? Hamba yang beribadah kepada Allah tidak terikat oleh bulan tertentu. Hamba Ramadan, hamba yang beribadah hanya musiman saja. Musim Ramadan ibadah rajin, jadi mualaf dia, habis Ramadan bejat lagi. Jangan begitu kita. Karenanya la'allakum tattaqun maknanya amat sangat luas, saudara sekalian, amat sangat luas. Kehidupan ini dari takwa puasa itu akan menelurkan banyak sifat kepada pribadi seorang muslim dari puasa itu sendiri. Makna tentang keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala timbul dalam dirinya. Cahaya ihsan ada pada dirinya, biar istrinya tidak lihat, keluarganya tidak lihat, puasa dia tidak buka di jalanan. Kenapa? Keyakinan
bahwa Allah melihatnya. Nah, inilah keyakinan ini yang harus ditanamkan di dalam kalbu kita. Dari cahaya-cahaya takwa ini terus saja keyakinan, sehingga hidup kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, tapi ibadah kita murni karena Allah, ibadah kita bukan karena Ramadan. Biar Ramadan ada atau tidak, karena Ramadan itu makhluk, tapi Allah adalah yang menciptakan. Ramadan atau tidak, kita mesti harus ibadah kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita bersama. Karena itu ada dua hal penting menggarisbawahi la'allakum tattaqun, sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh muslim yang berpuasa. Harus memiliki sifat zuhud dan sifat qanaah. Apa itu zuhud? Bagi kita orang yang banyak harta, kita harus banyak menginfakkan harta itu, khususnya di Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita jadi orang kaya pelit banget, tidak mengerti manfaatnya harta bisa menyampaikan kita untuk bahagia di akhirat kelak. Ada satu kisah menarik, saudara sekalian. Ada orang kaya pelitnya luar biasa. Satu hari si miskin menjelang Ramadan datang ke rumahnya. Kata si miskin, "Pak, saya datang kemari minta bantuan roti atau nasi sepiring dah." Kata si kaya bilang, "Kagak ada, kagak punya." Begitu orang kaya yang pelit ini jawabnya, "Kagak punya." "Ya kalau enggak sepiring juga, ya sepiring kecil dah." "Kagak ada di rumah gua." "Kalau enggak," kata si miskin ini, "Pak, mohon maaf, saya minta air aja dah, bareng segelas mah haus pengen minum." "Di rumah gua kagak ada air." Begitu tuh kata si kaya yang pelitnya. Ketika begitu dijawab sama si miskin, "Bapak, kalau begitu menurut Bapak buat apa dipertahankan tinggal di rumah kayak begini? Mendingan Bapak ikut saya aja." Begitu tuh. "Kemana?" "Ya ngemis," kata dia. "Ngemis? Ini percuma rumah gedong kayak begini, roti kagak ada, nasi kagak ada, air kagak ada, buat apa? Bareng aja sama saya ngemis yuk, lumayan sehari 50.000. Tuh, kenapa orang kikir kayak begitu? Ulama tulis dalam kitab-kitabnya antara si kikir dan si miskin begitu. Akhirnya jadak ngemis, habis masih kayaan pengemis. Karena itu kalau kita kaya, kita harta ada, kita infakkan dah. Kita isi kotak-kotak amal, jangan pakai pura-pura zikir. Ada kotak lewat Jumat zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Matanya ngelirik, kotak masih jauh. Kata dia begitu, kotak masih jauh. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Khusyuk banget, pakai merem segala. Allahu Akbar. Dia melek, kotak udah lewat, nih lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apaan yang kayak begini nih? Jangan. Kita jangan kayak begitu. Isi kotak, isi, manfaatnya buat kita. Kagak ngisi kotak, alhamdulillah, isi. Ganjarannya buat kita, biar banyak yang nyaksiin kita. Di mana masjid disaksiin, di mana bumi disaksiin bahwa kita orang baik. Tar di bumi itu nyaksiin benar dia pernah bersedekah. Sebab semuanya menjadi saksi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semuanya jadi catatan di mata Allah. Kalau kita kaya, zuhudlah kita, banyak infak kita. Tapi kalau kita miskin, hidupnya penuh dengan kekurangan, sikap yang paling baik kalau kita miskin memang bersyukur kepada Allah. Kalau kita miskin, itu yang paling tinggi. Kalau kita jadi orang miskin, bersyukur. Lah kenapa mesti bersyukur jadi orang miskin? Sebab Rasulullah katakan, orang kaya dan orang miskin masuk surganya duluan orang miskin jarak 500 tahun. Orang miskin sudah senang-senang di surga, baru orang kaya masuk surga. Karena itu sikap yang pertama yang harus dimiliki kalau bisa, syukur. Kenapa syukur?
Sebab mengapa mesti marah-marah sama Allah yang bakal masukin surga kepada kita duluan ketimbang orang kaya? Kenapa kita mesti berkeluh kesah dan marah-marah? Kalau syukur tidak bisa, maka sifat yang ada adalah qanaah. Kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'a bi. Berbahagialah orang yang mendapat hidayah Islam, rizkinya pas-pasan dan hidup penuh dengan kecukupan, merasa cukup. Sebab kalau kita berkeluh kesah, tandanya hidup kita tidak bahagia. Orang yang tukang mengeluh pastikan hidupnya tidak akan bahagia. Umumnya orang mengeluh itu selalu memandang orang yang berlebih, lebih ganteng, lebih kaya, lebih cakep, lebih tinggi, lebih ini, lebih segala macamnya. Akibatnya dirinya merasa bahwa dirinya orang yang paling sengsara di dunia. Sudah menuduh yang tidak-tidak, padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya amat sangat banyak. Kalau kita tidak memulai daripada kita membaca dan mempelajari bagaimana mensikapi kesengsaraan. Sebab orang yang sukses bukan orang yang meratapi keadaan, tapi orang yang mengambil pelajaran dari sisi-sisi baik di mana dia mengalami kesulitan. Sebagai terakhir, jamaah sekalian, Muslim yang baik yang mengalami ibadah Ramadan tidak timbul dalam pikirannya pertanyaan mengapa dan mengapa, karena pertanyaan itu bukan pertanyaan Muslim yang baik. Tapi Muslim yang baik selalu timbul dalam dirinya apa dan apa. Sebab antara mengapa dan apa amat sangat jauh perbedaannya. Mengapa saya miskin? Mengeluh dia. Mengapa saya tidak lahir dari rahimnya butin? Biar kayak Tommy masuk penjara biar pernah begitu. Mengapa? Enggak bagus. Pertanyaan begitu. Pertanyaan yang baik, apa yang mesti saya lakukan kalau saya dalam keadaan begini? Ini nyari hikmah. Kalau mengapa menggugat Tuhan, apa kita punya pangkat sampai menggugat Tuhan? Apa yang mesti kita lakukan kalau kita miskin? Qanaah. Apa yang kita lakukan kalau kita pensiun? Ya mungkin ini sisi yang baik. Rambut kita berubah menjadi putih pun satu pertanda bahwa udah waktunya kita zamannya pemutihan, bukan bengal lagi, tapi udah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, la'allakum tattaqun, hendaklah ketakwaan itu menelurkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat zuhud, sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang diberi. Banyak orang-orang kaya kalau mau jujur, jamaah kita yang tidak berpunya ngiri sama kita orang miskin. Banyak. Saya kasih contoh, ada orang duduk di dekat pasar pakai celana pendek sambil ngopi pagi-pagi, namanya juga dia kerjanya sewaktu-waktu, jadi sehingga pagi-pagi ngopi pakai celana pendek di pinggir jalan. Kata dia nih yang lagi ngopi yang susah nih, tuh enak tuh orang ada mobil lewat Hammer, tuh orang mobilnya bagus, ceweknya cakep, full AC, full musik enak, saya pengen kayak dia. Nih kata si miskin yang lagi ngopi pegang rokok di pinggir jalan, dia kagak tahu yang di mobil ngiri pengen kayak dia. Kayak yang di mobil tuh mobilnya Hammer, sebelahnya cewek cakep, emang full musik, full AC. Dia bilang tuh saya pengen hidup kayak dia tuh, pagi-pagi udah tenang ngopi, pas pus ngerokok. Gua mobil kredit belum lunas, mana bini ngerong-ngerong cewek, ini begini, dia lagi pusing. Mengapa kita mesti ngiri orang pusing? Yang kredit belum lunas, bini ngomel-ngomel, anak berantakan, karyawan di kantor susah diatur. Kita kalau pengen bahagia, kita yang menciptakan, bukan orang lain. Jangan kita ngurusi orang lain, itu puasa. Urusi diri kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, la'allakum tattaqun, harus menurunkan sikap di dalam diri, rasa puas
terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Dari sana akan muncul rasa syukur. Dengan syukur itu Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita bersama, yang dengan rahmat itu hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, mengkabulkan segala niat-niat baik kita, menghujamkan di dalam kalbu kita akhlak-akhlak yang baik, sifat syukur, sifat sabar, qanaah, zuhud dan lain sebagainya, membuang dari kalbu kita sifat-sifat yang jelek, berkeluh kesah, tidak sabar, rakus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling indah dalam sejarah hidup kita. Taufik dan taufik Allah terus hujamkan di dalam kalbu kita, maksimal kita menjalankan ibadah Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Bisirul